ربنا ولا تحمل علينا إصرا
Ya Karim. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا مثل ما نواه آباؤنا وأجدادنا وشيوخنا ورجالنا وأسرافنا وصالحنا، ونوينا مثل ما نواه متقدمون في هذا المسجد، ونوينا مثل ما نواه سيدنا عبد الله بن علوي بن محمد حداد وشيخنا حبيب عمر. الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وقاصدنا في مقاصدهم، ونسأل الله القبول والإقبال. صلاح الأحوال الله رباتنا ما لطف العافية، صلاح العاقبة، يغفر الذنوب ويستر العيوب، سهل كل مطلوب، جاء حبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعلم ونفع والانتفاع وتذكر وتذكر الإفادة والاستفادة، وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم، والدلالة على الهدى والخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقرب أصحابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا وما شعب أصاف الهني، يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، وقال الإمام عبد الله بن علي الحداد في قصيدته: وصفي من الأقدار سرك إنه إذا ما صفى أولاك معنى من الفكر، تطوف به غيب العوالم كلها وتسري به في ظلمة الليل إذ يسري. وقال شيخنا الحبيب عمر: تهيئة الأسرار للفيض الرحماني، وصفي بصدق الوجهة وحسن العمل بما تقدم. صفي من الأقدار سرك، والأقدار جميع المحرمات والمكروهات والشبهات والغفلات وفضول الشهوات والمباحات، هذه هي الأقدار. وتسوية السر منها بعدم الحديث فيها وعدم الفكر فيها وعدم الرغبة فيها وعدم الالتفات إليها وعدم النظر إليها وعدم الوقوف عند شيء منها. وصفي من الأقدار سرك، ولا تفكر في شيء من هذه الأشياء، ولا ترغب فيها ولا تمل إليها، ولا تقف عندها ولا تتربها. فإذا فعلت ذلك فقد صفى سرك من الكدر. وإذا صفى السر من الكدر وهو باطن القلب، المعنى الشريف الذي أتاه الله الإنسان ويعبر عنه بالقلب وله خصوصيات. فمعنى من باطن القلب قد يطلق على الروح، ومعنى باطن الروح يطلق على السر. فيعمر القلب بالمعرفة، والروح بالمحبة، والسر بالمشاهدة، كما يعمر الجسد بظواهر الطاعات وأنواع العبادات الحسيات، إلى آخر ما قال شيخنا الحبيب. وصفي من الأقدار سرك إنه، dan صفي bersihkan, sucikan minal aqdari dari kotoran-kotoran. Sirraka yaitu sirmu atau rahasia-rahasia yang ada di dalam dirimu. Ini antara rahasia ilahi ya, bukan rahasia-rahasia pada umumnya rahasia, enggak.
Nanti insya Allah akan dijelaskan tentang sir. Idza ma safa, ketika dia bersih, termasuk sir ini hubungan batin dari manusia itu ada 4 hadirin. 4. Yang nyata-nyata, yang nampak-nampak ini biasa. Tapi 4 hal ini adalah sifatnya non fisik. Yang pertama adalah nafsu, yang kedua adalah qalbu, yang ketiga adalah ruh, dan yang keempat adalah sir. Makanya itu ada zikir la ilaha illallah, ya, itu utamanya untuk hati, ada bidzikrillah tatmainnul qulub, ya. Semakin banyak kita berzikir, hati kita semakin tenang. Lalu kemudian ada di dalam kitab Imam Abdullah Al-Idrus, kitab namanya Kibritul Ahmar, itu juga dijelaskan tentang zikir-zikir atau tariqah al-Idrusiyah itu yang biasa orang amalkan. Jika sudah zikir la ilaha illallah, maka ada zikir lagi Allah Allah. Itu adalah zikir ruh. Setelah zikir ruh, maka selanjutnya ada namanya zikir sir, yaitu huwa. Jadi biasanya diringkas jadi hu, itu zikir sir. Dan sir inilah, jika sirnya seseorang ini sudah menjadi bersih, apalagi rohnya sudah menjadi bersih, apakah atau terkait dengan sirnya, maka orang itu menjadi wal ghaib kasyahadah. Yang gaib itu sepertinya nampak. Yang gaib itu macam-macam hadirin. Ya, ibaratnya kita itu ya non fisik itu tadi, ya, yang nggak terlihat, yang nggak bisa didengar, yang nggak bisa dipegang, itu biasanya adalah gaib, ya, sesuatu yang gaib. Maka dikatakan jika itu bersih aulaka ma'nan minal fikri, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kamu makna-makna dari pemikiran, dari pikiran. Nanti insyaallah akan dijelaskan di sini oleh Syekh Al-Habib. Bagaimana kita membersihkannya? Wasafi bisidqil wijhah, dengan sungguh-sungguh. Ini kelihatannya memang agak rumit hadirin. Agak rumit ini. Cuman bukan mustahil. Bukan mustahil. Man jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tapi memang perlu mujahadah. Memang perlu mujahadah. Dan banyak orang yang luar biasa bahkan seperti sosoknya salah satunya itu yang populer ya Kiai Hamid Pasuruan. Sampai beliau mendapatkan maqam, sampai digelari, sampai dikatakan sahib mukasyafah. Kasyafnya luar biasa. Hamid Pasuruan. Bisidqil wijah wa husnul amal, dengan sebaik-baik amal, bima taqaddam, dengan apa-apa yang lewat yang sudah dijelaskan. Ya. Beriman, imannya dipoles, diperbagus itu iman. Yaumil akhir dan lain sebagainya. Lalu kemudian dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karimnya itu ditekankan, dimakna, ditadabburi. Ya. Makna-maknanya dihayati. Lalu setelah itu masuklah kita ke zikir. Zikirnya bagaimana zikir itu diamalkan dengan seluruh jenis-jenisnya zikir. Kalau sudah seperti itu, maka dikatakan safi minal agdar, bersihkan dirimu itu dari al-agdar, kotoran-kotoran, terutama sirmu. Kalau orang membersihkan dirinya sendiri, nafsunya, jika nafsu itu dibersihkan, maka akan naik peringkatnya dari nafsul amarah menjadi atasnya,
nafsu mutmainnah dan seterusnya. Tapi ini adalah hati sekarang, apalagi rohnya. Maka cara membersihkannya bagaimana? Safi minal aqdar, bersihkan daripada kotoran-kotoran sirmu. Wal aqdar jami'il muharramat. Maka aqdar atau kotoran-kotoran itu adalah jami'il muharramat, seluruh muharramat, seluruh yang haram-haram. Wal makruhat, dan yang makruh-makruh. Wasyubhat, yang samar enggak jelas hukumnya. Wal ghafalat, kelalaian. Wa fudul syahwat. Syahwat ada yang mubah, tapi kalau lebih namanya fudul. Namanya fudul, berlebihan daripada syahwat yang mubah. Wal mubahat, dan hal-hal yang mubah. Makanya para salihin mengatakan ma fa'altu makruh wala hamamtu bil makruh. Saya tidak mengerjakan hal-hal yang makruh, apalagi saya juga tidak ada keinginan sama sekali untuk melakukan yang makruh. Di antara para salihin sampai seperti itu. Wa tasfiyatus sir minha, maka dengan dan cara membersihkannya itu, sirmu itu adalah, ini cara membersihkan sir. Antum tahu atau tidak tahu, kalau antum melakukan ini, sirmu akan bersih, akan otomatis bersih. Berapa banyak orang yang tidak mengetahui tentang ini semuanya, tapi hatinya bersih dan sirnya bersih, ya, maka dia diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang hatinya bersih, ya, ruhnya bersih, itu walaupun amalnya sedikit tapi mengalahkan amal-amal orang-orang yang beramal banyak, hadirin. Mengalahkan orang yang amalnya banyak kalau hatinya bersih. Dan cara membersihkan sirnya adalah bi'admil hadits fiha. Tidak membicarakan tentang hal-hal yang haram ataupun yang makruh dan lain sebagainya itu. Atau tentang syubhat atau tentang syahwat. Wa adamul fikir fiha, enggak ada pemikiran ke sana. Enggak ada pemikiran mau berbuat yang haram-haram, enggak ada pemikiran. Itu dilawan. Caranya pertama memang harus dilawan. Kalau enggak dilawan ya enggak bisa. Ya. Makanya dalam ilmu yang seperti ini, ya, tasawuf itu penekanannya itu di riyadhah, bukan di teori. Antum diajarkan masalah tentang misalnya, ya, as-salatu fil masjid atau as-salat fi waktiha, salatul jamaah, ya caranya harus riyadhah. Enggak bisa dengan cara wah masjid itu sembahyang, ya wis akhirnya sembahyang munfarid, enggak bisa. Harus riyadhah. Bahkan mereka yang riyadhah itu bayar loh. Ketinggalan salat berjamaah dicari orang. Ada tukang becak di belakang sini, cak sini ya. Sampean wudu sekarang, sampean saya beri 10.000 atau saya beri 20.000 salat sama saya. Bahkan ada yang riyadhahnya itu luar biasa. Riyadhah itu latihan ya. Kalau enggak dilatih enggak bisa. Enggak bisa. Terus orang moro-moro hilang hati kotornya hilang gitu, enggak bisa. Susah. Ya harus dihilangkan sombongnya, ya harus dihilangkan riaknya, irinya, dengkinya, penyakit-penyakit hati itu ya dihilangkan pelan-pelan. Ya caranya ya latihan, dilatih gitu. Kuda liar itu supaya tunduk ya dilatih. Ditekan. Enggak bisa enggak. Oleh karena itu ketika orang ingin sirnya dibersihkan, maka jangan melakukan hal-hal ini. Wa adamur raghbah fiha, ya. Maka dengan tidak ada keinginan sama sekali, tekan. Lah yang namanya nafsu itu kan kayak gitu, muncul sekali ditekan, muncul sekali ditekan hilang. Wa nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yan fatimi. Yang namanya nafsu ya kayak gitu, seperti anak bayi yang menyusui. Kalau disusui terus ya selesai sampai gede nyusu. Ya, sampai gede nyusu ibuke ya nyusu bojone. Ya. Sampai gede. Loh ada sahabat itu yang zaman baginda Nabi Muhammad itu sampai besar nyusul. Loh, kenapa? Karena terbiasa. Wa in taftimhu, kalau dilepas, disapi,
nangis sekali, 2 kali nangis, 3 kali selesai, enggak akan nyusu lagi. Wa in taftimhu yanfatimi, infitam, selesai. Nah begitu juga nafsu. Begitu juga kotoran-kotoran hati. Wa admun nazar ilaiha, dan tidak melirik kepada hal-hal yang syahwat, muharramat, dan yang haram-haram, yang makruh-makruh, itu semuanya enggak dilirik sama sekali. Wa admul mukuf inda syai' minha, dan tidak berhenti di sesuatu dari itu hal. Dari itu hal. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah kita semuanya. Allah kasih taufik kita semuanya. Ya, dibantu oleh Allah. Allahumma a'inna ya Rabb. Ya. Wasafi minal aqdari sirraka wa la tufakkir fi syai'in min hadhil asya'. Jangan kau pikirkan sesuatu daripada ini hal, wala targhab fiha, dan jangan punya keinginan atau condong kepadanya. Jangan berhenti di situ. Maka kalau sudah engkau lakukan itu semuanya, fa idza fa'alta, yaitu menjauhi itu semuanya, faqad safa sirruk, maka sirmu akan bersih. Maka sirmu akan bersih. Minal kadar, daripada kotoran-kotoran itu. Wa idza safa sir, kalau sirnya sudah bersih, minal kadar, wa huwa batinul qalb, maka itu adalah batin daripada qalb. Hati itu sudah batin, hati. Tapi ini adalah intinya daripada hati, yaitu sanubari itu tadi, dalamnya daripada hati. Ya. Kalau diibaratkan itu seperti apa namanya, kelapa. Kelapa itu kan ada lapisan-lapisannya, ada serabutnya, ada batoknya, lalu kemudian ada dagingnya. Kalau sudah kuat, kalau sudah bisa membuka yang namanya serabutnya itu tadi, sabut ya, maka akan ketemu dengan batoknya yang kerasan, lapisan yang keras. Kalau sudah itu dibuka, lalu kemudian maka kelihatan namanya putih dagingnya. Begitu juga hati. Jika sudah hatinya dibuka, nanti di situ ada ruh dan di situ ada. Kalau ruh yang dimutlakan, yang kita pahami sementara ini adalah ruh ya, jiwa ini, ruh ini. Padahal jiwa itu bukan ruh. Jiwa itu lebih ke sukma. Lebih ke sukma. Makanya kalau orang itu, kalau misalnya orang gila, namanya apa? Gangguan jiwa. Makanya ada kalau dalam klinik itu ada, atau dalam ilmu peruqyahan itu nanti ada yang namanya sukmanya hilang misalnya, atau sukmanya diculik jin dan lain sebagainya. Ada itu ada. Ya. Dan itu nyata. Saya sendiri pernah menemui orang yang kayak gitu. Dan subhanallah, cara nanganinya itu adalah dengan ayat itu tadi, Allahu nurus samawati wal ard, Allahu nurus samawati wal ard, dengan seperti itu. Dan alhamdulillah balik. Tapi orang yang sudah diambil sukmanya itu tadi, itu kayak orang gila hadirin, sudah kayak orang linglung gitu. Jasad tanpa jiwa, ada rohnya masih hidup. Kalau roh yang kita bahas adalah roh yang menghidupi itu. Ya. Tapi roh itu bukan cuma seperti itu. Roh itu amr rabbani, urusannya Tuhan. Wa nafakhtu min ruhi, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya tiupkan daripada ruhku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lu berarti ini urusannya adalah ilahi, ketuhanan ini urusannya. Kalau roh-roh yang cuma orang dikadar rohnya terus bergerak dan lain sebagainya, itu amr basit, urusan sederhana itu. Itu urusan sederhana, tapi ini bukan urusan yang seperti itu. Wa ala kulli hal, yang dinamakan jiwa itu ya sukma itu tadi, itu enggak masuk sama sekali di sini. Ya. Oleh karena itu juga dikatakan di sini, ya. Al-ma'na syarif alladhi atahu Allahul insan, yaitu suatu makna. Jadi perkaranya itu maknawi. Yaitu perkara non fisik, maknawi. Namanya maknawi. Asy-syarif, yang mulia, alladzi atahu Allah, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kepada insan, kepada manusia. Wa yu'abbar anhu, juga ditakbirkan, diibaratkan juga bil qalb,
dengan hati. Ya, jadi maknanya itu bisa juga masuk ke hati. Walahu khususiyat, dan itu juga punya keistimewaan. Fa makna min batinil qalb, maka makna daripada batin al-qalb, batinnya hati. Hati itu sudah batin, batinnya lagi. Qad yutlaq, maka diitlakkan juga dengan ruh. Dengan ruh. Wa makna batin ruh, dan makna daripada batinnya ruh itu lagi ada yutlaq alaihi sir, maka dinamakan sir. Jadi kalau orang sudah masuk ke batinnya bersih, nanti nyambung itu ngali, itu merambat ke ruhnya, merambat lagi ke sirnya. Fa yu'mar qalb bil ma'rifah, maka yang namanya hati itu dimakmurkannya dengan ma'rifat kepada Allah. War ruh itu bil mahabbah, ruh itu dimakmurkan dengan cinta kepada Allah. Latih cinta kepada Allah. Jadi apa caranya melatih cinta kepada Allah? Ya pelajari. Lihat orang-orang yang cinta kepada Allah, pelajari manakib-manakibnya, bagaimana sifat-sifatnya, kayak gitu. Gak bisa kita ini cinta kepada Allah tapi gak mengenali Allah, gak mungkin. Wasir bil musyahadah, dan sir itu nanti bil musyahadah. Musyahadah apa? Hal-hal yang nampak yang mendukung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan nampak dengan mata kita, tapi dengan mata hati. Karena hati ini juga punya mata hati. Makanya dikatakan fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Allah mengatakan sesungguhnya mereka itu enggak buta matanya. Matanya enggak buta, matanya melihat. Akan tapi apa? Ta'mal qulub, yang buta itu hatinya. Hati itu bisa buta. Sehingga kalau hati sudah buta, walaupun dia itu melihat apapun, dia tidak akan melihat yang hak, yang benar. Jadi jadinya orangnya ya gitu, melihat segala sesuatu dia nggak melihat adanya kebenaran, seperti orang yang melihat kepada Rasulullah SAW, pandangannya Abu Jahal dengan pandangannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beda. Padahal masing-masing yang melihat sosok Nabi Muhammad, tapi pemandangannya dalam memandang Nabi Muhammad secara hakikatnya beda. Sehingga yang diberi hidayah siapa? Sayyidina Abu Bakar. Abu Jahal enggak diberi hidayah. Karena Abu Jahal melihatnya Nabi Muhammad itu cuma gulam Quraisy, gulam Abdul Muttalib katanya. Ini keluarganya Abdul Muttalib. Ini cucunya Abdul Muttalib, selesai, enggak lebih daripada itu pandangannya. Ya berarti seperti manusia biasa, Allah itu menungso biasa seperti itu. Dan sampai sekarang ini ada banyak umatnya Nabi Muhammad, ngaku umat Nabi Muhammad, memandang Nabi Muhammad seperti itu, hadirin. Ada orang ya, yang memandang seperti misalnya kita ini kalau mandang sandalnya Nabi Muhammad, itu mulia, hadirin. Ada loh ini orang yang parah sekali. Dia itu mengatakan Nabi Muhammad sudah wafat katanya. Maka Nabi Muhammad sudah wafat, nggak ada lagi manfaat-manfaat yang bisa diambil. Kecuali apa yang sudah datang dari Allah disampaikan, selesai. Bahkan ini orang mengatakan kalau dibandingkan sekarang bahkan sandalku lebih bermanfaat katanya. Ada loh ini omongan seperti ini ada. Dibukukan lagi. Subhanallah. Nah ini orang apa? Berarti hatinya memang buta. Hatinya buta. Allah Subhanahu wa taala qala fil ayatil ukhra, dikatakan juga di dalam ayat yang lain. Wa nadba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Kami stempel pada hati-hati mereka, fahum la yasma'un, maka mereka tidak mendengarkan lagi. Berarti hati ada pendengarannya, ada pendengarannya. Lah ini buktinya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia berserta apa yang ada dalam manusia, Allah sekarang yang mengatakan seperti itu. Wa nadba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha au adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Afalam yasiru fil ard, apakah mereka tidak berjalan di muka bumi ini sehingga mereka yaitu mempelajari fatakuna maka mereka ya, fatakuna maka menjadi hati-hati mereka ya'qiluna biha, memahami, hatinya bisa paham. Au adanun, atau telinga, yasma'una biha, yaitu dalam hati-hati mereka juga ada adan, yasma'una biha. Jadi seperti itu. Ya, orang-orang mereka juga punya mata seperti mata kita kok. Abu Jahal itu ya punya mata seperti mata kita, punya pendengaran seperti pendengaran kita. Tapi hatinya itu tidak memiliki mata dan tidak memiliki pendengaran. Tidak mau hati mereka itu mendengarkan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq matanya melihat, mata apa? Mata hatinya. Maka melihat baginda Nabi Muhammad adalah sosok seorang baginda Nabi Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa taala. Berimanlah Sayyidina Abu Bakar. Idza salimana minal iltifat ila dalik wal fikir fihi faqad safa. Idza safa tahayya 'alal fikril asma. Hati itu ya, jika selamat daripada iltifat, menoleh, melirik kepada semua hal-hal yang makruh dan lain sebagainya, maka apa? Tahayya 'alal fikril asma. Maka maka akan siap untuk menerima pemikiran yang lebih tinggi. Al-fikrul asma, dan pemikiran yang tinggi itu apa? Inkishafu 'ainil basirah. Terbukanya mata hatinya, liyushahida bisir, maka untuk menyaksikan dengan sir, haqaiq wa ma'ani la tushahad bil absar, hakikat-hakikat dan makna-maknawi yang tidak bisa disaksikan dengan mata ini. Sekarang perpindahan matanya mata ini. Al-Imamul Haddad itu hadirin ya, sahab qasidah ini, Imamul Haddad itu makfuful basar, matanya enggak melihat mulai kecil. Matanya enggak melihat hadirin, tapi hatinya melihat. Salah satu daripada manaqib atau kisahnya beliau itu disebutkan ada satu orang meragukan Imamul Haddad. Imamul Haddad itu warnanya buta, karyanya banyak, jangan-jangan itu karya muridnya, cuma disandarkan ke Imamul Haddad. Loh kok bisa? Katanya Imamul Haddad kan makfuful basar, matanya kan mulai kecil, mata beliau itu kan buta katanya. Tapi kok punya karangan banyak. Sampai orang itu ke tingkat penasaran datang ke rumahnya Imamul Haddad. Begitu datang ke rumahnya Imamul Haddad sahibul qasidah ini, ya, disuguhi sama Imamul Haddad. Tapi hatinya tetap penasaran. Kok ngarangnya dari mana ngarangnya? Orang enggak melihat kok ngarangnya, enggak mungkin katanya. Enggak taunya apa? Enggak taunya ketika waktu dipersilakan oleh Imamul Haddad, fadhal, mari silakan minum. Orang tadi itu dilarang minum. Kamu jangan minum. Bingung deh, lu kenapa jangan minum? Karena di kopimu itu ada lalatnya. Lu Imamul Haddad itu buta matanya, tapi tahu ada lalat di tempat minumannya itu tadi. Kaget orang tersebut. Lu aku enggak ketok kok Imamul Haddad ketok. Padahal Imamul Haddad makfuf. Ya. Wahakadha. Wasaffi minal agdari sirraka innahu idza ma safa aulaka ma'nan minal fikri. Tatuf bihi ghaibal awalimi kulliha wa tasri bihi fi dhulmatil laili idza yasri. Tatufihi, akan berkeliling, memutari ghaibal awalimi kulliha, yang namanya gaib, engkau akan merasakan ya. Dengan apa-apa yang gaib itu engkau akan merasakannya. Bukan indigo loh ya hadirin ya. Bukan masalah indigo. Kalau orang ngomong indigo ini zamannya sekarang, indigo itu dibuat sakti-saktian. Bukan, indigo itu kelebon. Paham ya? Indigo itu orangnya melihat dengan mata sesuatu yang ada di dalamnya. Jadi orang indigo itu ya kudu di ruqyah.
Cik gak indigo-indigokan meneh. Dan itu kenyataan, memang seperti itu. Sosok yang ada di dalamnya itu melihat dengan pandangan orang tadi. Yang melihat ya yang di dalam seharusnya. Tapi yang ada itu ikut merasakan. Jadi seperti itu. Tatu fi awalim kulliha ai ma umirta minal iman bihi, apa yang kau diperintahkan daripada iman wa tasdik bih, dan meyakini dengannya semuanya itu ya, dengan iman dengan apa yang diperintahkan Allah min alimil ghaib yanjali li hadhil basirah, maka akan tampak dengan mata hati ini. Loh, apakah mungkin itu yang makna daripada ittaqu firasatil mu'min fa innahu yandur binurillah. Hati-hatilah dengan firasat orang mukmin, sesungguhnya itu memandang dengan pandangannya Allah, dengan nurnya Allah. Lah contohnya itu sudah banyak, seperti apa yang dikatakan di sini. Enggak. Kama tara qaula Sayyidina Abi Bakar, sebagaimana kamu melihat ucapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq li Sayyidatina Aisyah, untuk Siti Aisyah. Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Sayyidatina Aisyah, ini sesungguhnya aku ini kuntu wahabtuki min mali makan kada. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu dari hartaku di tempat ini katanya. Walaqad maridtul an. Tapi ya itu masalah warisan. Saya memberikan warisan kepadamu di tempat yang ini katanya. Walaqad maridtul an, sekarang saya sakit. Fasarul mal waris. Sekarang hartanya menjadi ada harta waris yang lain. Bukan cuma Siti Aisyah, saudara-saudara juga. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan wa anti lam tastalimihi ba'd, dan kamu tidak menerima itu sekarang. Wa ja'ani mardul maut, sekarang saya ini sudah mau mati, kata Sayyidina Abu Bakar. Wa innama huwa akhwaki wa ukhtaki. Ini untuk dua saudaramu dan saudaramu dan saudarimu, dua saudarimu. Siti Aisyah ini punya saudari, punya mbak namanya Asma binti Abu Bakar. Tapi kok mengatakan dua saudarimu, kan cuma satu Asma namanya. Dan gak ada yang tahu, termasuk siapa? Termasuk ibunya Siti Aisyah atau istrinya Sayyidina Abu Bakar itu gak tahu juga. Tapi Sayyidina Abu Bakar mengatakan akhwaya wa ukhtaya Asma wa ukhti Asma. Kata Siti Aisyah, saudariku kan cuma satu, Asma namanya. Faminal ukhti tsaniya, terus dari mana saudari yang kedua? Maka kata Sayyidina Abu Bakar, dzul batn, katanya. Ada di perut. Lu bojone iki ndak ngerti nek meteng. Istrinya sendiri itu enggak tahu kalau hamil, tapi Sayyidina Abu Bakar mengatakan ada di perut. Sampai seperti itu. Itu dari mana semuanya? Ya itu yang diketahui oleh Sayyidina Abu Bakar daripada hasil-hasil itu tadi. Ya ini yang namanya sir-sir itu tadi. Munculnya seperti ini. Seperti yang dialami oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu pernah khutbah, hadirin. Khutbah. Ayuhan nas, begini begitu, ngadep-ngarep. Seakan-akan melihat sesuatu di depan itu. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal, katanya. Wahai Sariyah gunung, wahai Sariyah ke gunung, katanya. Terus berhenti. Lah sahabat-sahabat lain yang bingung. Satu yang enggak bingung, siapa itu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib enggak bingung. Nah kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib, apa yang dilakukan semua sahabat kok bingung? Apa Sariyah? Sayyidina Ali bin Abi Thalib cuma guyut tok. Guyut tok. Ya baratnya bahasa kita ya sakti ini ya podo ya. Senioritasnya itu sama, pelajarannya ya podo yang beda dengan baginda Nabi Muhammad. Ketawa. Terus satu ngomong, Ali kenapa ini? Kenapa? Kok mana kalau dilanjut? Terus sebentar lagi dilanjut khutbah ya. Tenang saja, dengarkan nanti habis ini khutbahnya dilanjut. Kata Sayyidina Ali, ambil santai nih Sayyidina Ali guyu-guyu. Ya. Sampai dikatakan orang-orang semuanya itu mengatakan, "Ma balu Amirul Mukminin?" Kenapa ini Amirul Mukminin Umar bin Abi Thalib, Umar bin Khattab?
Ma'ala kata Sariyah bil khutbah. Apa hubungannya Sariyah, namanya Sariyah, nama orang ya. Bil khutbah, dengan khutbah ini hubungannya apa? Ya. Ya Sariyah al-Jabal katanya. Fadhahika Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali tertawa. Wa qala sayarji ila khutbatih. Tenang aja, ini balik khutbah nanti katanya. Usbur, sabar balik ini. Enggak taunya apa? Enggak taunya thumma ada Sayyiduna Umar ila khutbatihi wa akmalal khutbah. Lalu Sayyidina Umar kembali melanjutkan khutbahnya dan sampai menyempurnakan itu khutbah. Loh itu pandangannya Sayyidina Umar itu ya apa? Apa matanya mata sama, motoe podo, teko ya dari daging, bola matanya sama. Tapi bukan ini hadirin yang dilihat oleh Sayyidina Umar itu bukan cuma mata ini, mata hatinya juga bisa dilihat. Walamma wafadal jais ketika datang itu pasukannya, qala Sariyah, maka diantaranya Sariyah itu ada di tentara tersebut mengatakan, kunna fi yaumil jum'ah, kami itu ketika itu hari Jum'ah, di fi qitalil adu dalam peperangan melawan musuh, fadaral jama'a minhum min khalfina. Musuh itu ada yang muter balik dari gunung itu. Nah, min 'alal jabal, fakadu yakhrujuna alaina min wara'ina, sampai mereka itu keluar dari belakang kami. Fayaktulunana, lalu mereka akan membunuh kami. Fama sya'urtu illa bisauti Umar, dan aku tidak merasakan kecuali aku mendengarkan suara Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Yakhrij masami'na, yang memekak di telinga kami. Yaqul, dan perkataan tersebut Sayyidina Umar itu mengatakan ya Sariyatul Jabal, ya Sariyah ke gunung, hati-hati gunung katanya. Faltafattu faraitu adu, maka aku melihat ke arah gunung tersebut, enggak taunya di situ ada musuh. Lah Sayyidina Umar iki nang Madinah, Sariyah ini perangnya di Syam. Jaraknya ribuan kilometer. Zaman biyen kan ndak ono HP. Oh kate anu paling tali biyen ono HP. Halo sitir tak kuping. Enggak nutut hadirin. Apa ini? Ini beda cerita lagi. Begitu juga yang dialami oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jalisan fil masjid, duduk di masjid. Fadakhala alaihi rajulun kana yamshi fit tariq fata'ammal imra'atan wa huwa fit tariq. Ada orang, Sayyidina Utsman itu duduk di masjid. Enggak taunya ada orang masuk masjid, tapi sebelum orang itu masuk masjid masih jalan, ketok arek ayu. Seseorang perempuan yang bukan mahramnya dilihat sama dia. Fata'ammalha, didelok. Kalau ngeliat sekali gini selesai, tapi ini didelok terus. Fata'ammalha. Falamma dakhala iltafata ilaihi Sayyidina Utsman. Ketika dia masuk, orang tadi dilihat oleh Sayyidina Utsman. Wa qala ayadkhul ahadukum alaina wa ala ainihi atharuz zina, katanya. Apakah masuk seseorang di antara kalian dan di matanya ada pengaruh daripada perzinahan, katanya. Bingung orang tadi. Tub kata Sayyidina Utsman mengatakan tub wa illa azzartuk. Tobat, kalau enggak tak hukum, katanya. Kata Sayyidina Utsman. Maka sahabat yang lain semuanya mengatakan ya mahada ya Amirul Mukminin, ini apa ini ya Amirul Mukminin? Awahyun ba'da Rasulillah, apakah ada wahyu setelah wafatnya Rasulullah? Itu ada wahyu lagi? Qala la, walakin firasatu shadiqah, akan tetapi firasat yang benar. Siapa itu? Sayyidina Utsman. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya mendengarkan, kata Sayyidina Utsman, Nabi mengatakan ittaqu firasatal mu'min, hati-hatilah dengan firasatnya orang mukmin, fa innahu yandur bi nurillah, sesungguhnya dia melihat dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekhana Al-Habib Umar dalam penutupannya mengatakan, dalam penutupan ini, qala ajaibu hadhil umur, keajaiban daripada perkara-perkara ini, allati dzakartuha, yang saya sebut, kata Sayyidina Syekh Al-Habib Umar, syu'unun 'azimah, adalah urusan yang dahsyat hadirin, urusan yang besar hadirin.
Fa kaifa yakunul wusul ilaiha, maka caranya nyampainya itu kayak nyampe ke martabat seperti itu atau kedudukan seperti itu bagaimana caranya? Tanda tanya. Besok akan kita bahas. Wa bil jiddi was sabril jamili tahullu fi fasihil ula fastausi bil jiddi was sabri. Insyaallah besok akan kita bahas. Pengajian ini rada dukur ya. Rada dukur ini pembahasannya masalah hati soalnya. Ya. Bagi orang mungkin yang baru pernah mendengarkan seperti ini, kayak dongeng. Ceritanya kayak dongeng. Tapi ini yang dialami oleh mereka para wali-wali Allah, para salihin, ya. Dan orang-orang yang dekat dengan Allah, mereka akan mengetahui ini semuanya. Terkadang orang itu di dalam dunia ini cuman amalannya ngono-ngono tok, ya. Cuman karena hatinya bersih, zikirnya, jaganya hubungan dia dengan Allah, walaupun kadang-kadang dia pakai compang-camping tapi dia mengerti. Sepertinya Sayyidina Uwais Al-Qarni compang-camping, la yubah, gak direken, tapi luar biasa. Dan lainnya juga banyak seperti itu. Oh berarti uang yang tasawuf harusnya enggak ada orang kaya raya, luar biasa kayanya. Sampai dia itu punya tanah, saya tahu sendiri itu orangnya. Punya tanah besar luas, beli di Afrika, tanahnya itu dibeli. Kalau dibuat negara bisa. Tanah yang dia beli itu kalau dijadikan negara bisa. Saking banyak duitnya. Dan saya tahu sendiri itu orangnya. Tapi orang-orang itu takut kalau ketemu sama beliau. Takut apa? Seperti kami santri ini kalau ketika itu datang ke beliau itu wedi. Wedi apa? Wedi dikasyaf. Wedi dibocor. Dan itu nyata. Siapa itu? Habib Syihabuddin Ibn Ali Al-Masyhur. Adiknya Habib Abu Bakar Al-Masyhur yang wafat waktu itu. Bin Ali Al-Masyhur. Sampai tuku sak kuda-kuda nih. Mari ngono kuda ini diwakafkan. Ini kuda saya wakafkan untuk pasukannya Imam Mahdi gitu. Luar biasanya gitu. Oke, tapi punya seperti hal-hal yang seperti ini. Kenapa? Ya kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kita berharap mudah-mudahan kita bisa merasakan itulah. Allah muliakan kita dengan itu semuanya. Digampangkan jalan kita untuk mendapatkan anugerah yang seperti yang luar biasa itu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna أورادي وآمن الروعاتي ربي ومولودينا والأهل والإخوان خلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب عداد الصحب والحمد للإله تناهي. Yang ada pertanyaan silahkan. Mari, Pak. Sebentar, enggak dengar saya. Oh, tentang rawatib ya. Yang tidak ada subuh dengan asar, betul.
Apakah apa? Sakta. Ya. Ya. Oke. Iya, sudah. Ya. Yang pertama qobliyah maghrib. Apakah qobliyah maghrib itu ada atau tidak seperti itu? Qobliyah maghrib itu hukumnya ghair muakkadah. Ghair muakkadah artinya Rasul SAW terkadang melakukan dan terkadang meninggalkan. Jadi jadinya fleksibel. Mau dikerjakan silakan, mau tidak dikerjakan silakan. Kalau misalnya menunggu seperti di Masjid Nur Syamsiyah itu antara adzan sama sholatnya agak lama ya. Nah, bisa ada satu masjid di sini itu antara adzan maghrib sama sholatnya itu agak lama. Mungkin berapa menit? 10 menit. 10 menit. Ya daripada kosong itu amalkan, lakukan yang namanya qobliyah maghrib. Boleh, sunnah tapi ghair muakkadah, enggak terlalu sering dilakukan atau tidak ditekankan oleh Rasulullah SAW untuk diamalkan. Kadang dikerjakan, kadang tidak. Ya. Lalu kemudian kalau misalnya orang itu senang dengan qobliyah, apakah bisa dikerjakan nantinya? Bisa. Qobliyah itu bisa dikerjakan, tapi jadinya qadha. Contohnya, sholat sunnah fajar. Sekarang ini kan sekarang ini bulan Ramadan ini, zamannya imam-imam masjid itu mari adzan langsung qomat. Ya masjid kampungku ya mono, kerungu suaranya, dengar suaranya. Jadi habis adzan langsung qomat. Jadi sehingga orang-orang itu nggak sempat melakukan sunnah fajar. Lalu bagaimana? Akhirnya dia sholat yang namanya sholat subuh. Selesai sholat subuh, bolehkah itu mengamalkan sholat sunnah fajar? Boleh, tapi jadinya qadha. Paham ya? Sholli sunnatul fajar qadha'an lillahi ta'ala. Itu boleh. Nah kalau maghrib apakah bisa? Bisa. Qobliyah bisa dilakukan kalau orang itu istiqomah mengamalkannya. Tapi kalau tidak istiqomah, kadang dia amalkan, kadang tidak, kadang dia amalkan, kadang tidak, ya sudah ditinggalkan nggak apa-apa. Karena ghair muakkadah. Pertama. Kemudian yang kedua, oh ya nggak masalah. Ini jadi pertanyaannya omongan orangnya ini. Loh nggak masalah. Kemarin sudah antum datang mulai perang Badar ya. Ya, karena sebelumnya dibahas udkurullah hatta yaqulul munafiquna innakum murraun. Termasuk zikir itu salat, wa aqimus shalah lidzikri. Ya, termasuk zikir. Sehingga kalau kita melakukan salat di orang-orang lain, mungkin ada di antara orang yang lain kok melihatnya aneh dan menggunjing, lalu kemudian dia mau belajar, tahu dia yang namanya qobliyatul maghrib. Enggak masalah itu. Jadi yang kedua bagaimana? Yang kedua itu sakta daripada imam itu ada beberapa. Ketika dia sepertinya apa? Seperti sakta ketika sebelum qiraatul Fatihah.
yaitu sakta untuk memberi kesempatan membaca iftitah bagi makmum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin. Ada sakta di situ, tapi banyak orang nggak paham. Harus berhenti. Waladdallin itu ada sakta, sunnahnya, ini sunnah-sunnahnya. Berhenti. Amin, baru aminnya bareng sama malaikat. Bareng imam dan malaikat. Katanya dikatakan barang siapa yang sudah imannya itu sinkron dengan imam, makmum dan malaikat, diampuni dosanya. Lalu kemudian ba'da amin ada sakta. Nah, sakta ini hukumnya juga sunnah. Untuk imam sunnah berhenti. Kalau imamnya tidak berhenti, bagaimana? Apakah makmum itu mendengarkan bacaan imam atau membaca surat Al-Fatihah? Mendengar bacaan imam adalah sunnah. Sedangkan membaca Al-Fatihah hukumnya wajib. Selesai. Ya baca itu surat Al-Fatihah. Memang ada gaul seperti yang dilakukan di Habib Ja'far bin Syekhan itu kalau baca, ada di manaqib beliau kalau hadir haul, itu ada di manaqib beliau. Ya beliau juga gurunya Kiai Hamid. Kan antum dari Sidogiri ya, pasti kenal lah. Ya. Jadi ketika Habib Ja'far bin Syekhan As-Sagaf itu sampai dijuluki Jalisur Rahman karena banyak Al-Quran terus. Sehingga Habib Alwi, abahnya Habib Anis Solo, itu kalau sholat di belakang Habib Ja'far itu mengambil pendapat yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Pendapat ya, gol ya. Kenapa? Karena ingin mendengarkan bacaannya Habib Ja'far. Tapi itu beliau-beliau yang sudah kalau kita bagaimana? Baca Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab, kata Rasulullah. Tidak ada salat, bukan namanya salat kalau enggak baca surat Al-Fatihah. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Karim ya Allah.